Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami. Kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Mari kita mempersiapkan tanah hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka engkau akan dipimpin oleh roh Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami gumuli, tetapi biarlah orang yang tetap tinggal di dalam Engkau akan beroleh kekuatan senantiasa, sebab di dalam Engkau ada kekuatan, ada hikmat, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan, karena kami dituntun oleh Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang kedua ayat 17 dan seterusnya. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah di dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan yang mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan, segala kepandaian dan kebenaran. Jadi, bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Saudara, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, termasuk di dalamnya orang-orang Yahudi yang begitu setia melakukan hukum Taurat. Tetapi dia mau mengingatkan kepada mereka, bukan karena hukum Taurat engkau diselamatkan. Kalau engkau percaya kepada hukum Taurat itu mengajarkan hal yang benar, maka hiduplah sesuai. Engkau adalah seorang pengajar, ya, dikatakan di dalam ayat-ayatnya yang ke-20, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Di dalam hukum Taurat engkau memiliki segala kepandaian, engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Tapi engkau yang mengajarkan supaya jangan mencuri, jangan engkau mencuri. Engkau yang mengajar jangan berzina, jangan engkau berzina. Saudara, hukum yang benar adalah hukum, bukan hukum yang diajarkan, tetapi hukum yang termaterai dalam hati yang kita lakukan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki. Hukum Taurat mengajarkan hal-hal yang baik, tetapi oleh karena hukum Taurat itu sifatnya hanya hukum yang memerintah kita dari luar, banyak orang yang tidak berhasil dan gagal oleh karena mereka menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi Rasul Paulus pengen mengajarkan, tinggallah di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan, Tuhan yang hidup di dalam kita, dan Tuhan yang memberikan kesanggupan untuk kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau saudara bersandar pada hukum, maka saudara akan dengan kekuatan saudara sendiri akan mengerjakan hukum tersebut. Tapi kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, maka hukum rohani itu termaterai di dalam hati kita, dan kita akan diberikan kesanggupan, kemampuan oleh Roh Kudus, dan tentunya kita harus berespon terhadap firman Tuhan, maka kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kita sudah mendapatkan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita. Dan Tuhan akan menggantikan hati yang keras dengan hati yang taat. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita jangan bersandar kepada hukum Taurat. Hukum Taurat mengajarkan hal yang baik, tetapi orang yang bersandar kepada Tuhan akan menerima kuasa. Kuasa
untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Itu sebabnya saudara, di dalam ayat yang ke pasal 2 ayat yang ke-29 dikatakan begini, orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya. Ya, orang Yahudi yang sejati bukan dengan duduk di pinggir-pinggir jalan, kemudian kelihatan seperti orang yang paling rohani, berpuasa, eh, berdoa seperti orang yang paling rohani, tetapi sesungguhnya di dalamnya tidak. Sunat yang benar itu bukan sunat secara daging. Itu di dalam perjanjian lama sunat secara daging ketika Yesus belum ada di tengah-tengah kita. Tetapi sunat yang benar adalah sunat hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ini teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Orang-orang yang keturunan Yahudi, yang memelihara hukum-hukum Yahudi, yang memelihara hukum-hukum Taurat, mereka yang ternyata beribadah cuma nampak secara lahiriah saja, bukan secara benar-benar secara rohania. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biarlah ibadah kita bukan hanya nampak dari luar, tetapi biarlah ibadah kita lahir dari dalam, lahir dari hati nurani yang sudah disucikan dengan air dan roh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah oleh roh. Di dalam Roma 8 ayat yang ketiga dan seterusnya dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena hukum Taurat itu tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Itu sebabnya kita tidak lagi melakukan tuntutan hukum Taurat dan segala aturan yang didominasi oleh kebudayaan Yahudi. Kita tidak lagi melakukan hal itu. Karena kita tidak lagi dikuasai daging, karena Bapa telah mengutus anaknya sendiri dalam daging, maka daging yang dikuasai dosa itu telah dijatuhkan hukuman atas dosa dan daging, supaya setiap kita yang percaya menerima kuasa untuk menjadi anak Allah. For those who live according to the flesh, think about the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, about the things of the Spirit. Mari